Pengertian hakikat dan pembentukan kata bahasa Indonesia. Jadi, hakikat kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata sebagai satuan lingual dan menggantinya dengan satuan yang disebut dengan morfem. Menurut Bloomfield, kata adalah satuan bebas terkecil, tidak pernah ditulis atau dikomentari, seperti pembahasan tentang kata sudah final. Menurut Chomsky, mengatakan kata adalah dasar analisis kalimat, hanya menyajikan kata itu dengan simbol V atau yang biasa disebut dengan verb, N atau nomina, A atau adjektif, dan sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan penyajian materi tentang pengertian hakikat dan pembentukan kata bahasa Indonesia. Pembentukan kata. Menurut Scheer 2012 nomor 25, proses pembentukan kata pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses afiksasi atau pergulangan atau dalam proses reduplikasi atau penggabungan atau dalam proses komposisi dan lain-lain. Itulah materi yang sempat saya sajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kategori kata bahasa Indonesia. Kategori kata merupakan masalah yang cukup rumit. Pandangan satu ahli dengan ahli lain sangat berbeda bergantung pada aliran linguistik apa yang mereka anut. Kategori kata di bawah ini dipilih berdasarkan penguasaan kata untuk anak-anak usia sekolah dasar. Kata-kata tersebut meliputi yang pertama kata benda atau nomina seperti ibu, rumah, mainan, kecantikan, Surabaya. Lalu kata kerja atau verba seperti lari, tidur, kehujanan, meletus. Lalu kata sifat atau adjektiva seperti pandai, cantik, tinggi. Lalu ada kata bilangan atau numeralia seperti satu, kedua, beberapa, banyak. Lalu ada kata ganti atau pronomina seperti aku atau ku, engkau atau kau, kamu, dia, mereka, ini, itu. Lalu ada kata depan atau preposisi seperti di, ke, dari, pada. Lalu yang terakhir, kata sambung atau konjungsi seperti dan, atau, tetapi, ketika, dan sebagai contoh kata benda nomina. Secara semantis, nomina diartikan sebagai kata yang melabeli suatu benda baik secara konkret maupun abstrak. Misalnya ayah, malaikat, dan cinta. Kata ayah merupakan kata yang konkret, tetapi malaikat dan cinta merupakan kata yang abstrak. Secara morfologis, nomina dapat berupa bentuk asal, tetapi dapat pula berupa kata jadian, baik melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. A. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contoh, ke plus dingin plus an sama dengan kedinginan. B. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, berjalan menjadi berjalan-jalan. C. Komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contoh, mata plus pelajaran sama dengan mata pelajaran. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang kedua, pembentukan kata secara non-morfologis, yakni yang pertama singkatan. Singkatan adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain singkatan ialah pengendekan. Hasil proses singkatan disebut kependekan. Contoh, DKI atau daerah khusus ibu kota, DI atau daerah istimewa, KKN atau kuliah kerja nyata. Sentra tari dibentuk dari frase seni, drama, dan kata tari. Yang kedua, perubahan bentuk kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologis. Contoh, proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Adapun
Kesimpulan dari materi ini, morfologi tidak pernah lepas dari kata dan kalimat. Pembentukan kata selalu memerlukan kaidah morfofonemik. Kaidah morfofonemik yang terdapat dalam bahasa Indonesia terdiri dari men, pen, ber, per, ter, huruf kapital N besar mewakili suara perubahan yang tergantung pada suara dasar. N besar dapat muncul sebagai salah satu nasal M kecil, N, nya, NG, atau nol. Kadang-kadang sengau sebelum datang pertama suara dasar dan kadang-kadang ia menggantikan suara dari pertama. Aturan-aturan yang digambarkan men tetapi berlaku untuk pen dan pen-an. Men memiliki alomorf me, men, mem, menye, menge, meng. Prefiks ber memiliki alomorf be dan bel. Prefiks ber berubah menjadi be jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem atau awalan R dan suku pertama ditutup dengan ER. Prefiks per memiliki alomorf pe dan pel. Prefiks per berubah menjadi pe jika imbuhan pada bentuk dasar yang berfonem awalan R. Prefiks ter memiliki alomorf te. Prefiks ter berubah menjadi te jika imbuhan pada bentuk dasar yang berfonem awalan R atau suku pertama ditutup dengan ER. Mungkin itu saja dari kesimpulan materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.